Kisah penaklukan kota Mekah atau yang disebut Fathu Mekah. Bab 1. Latar belakang Fathu Mekah. Fathu Mekah tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah puncak dari perjalanan panjang penuh kesabaran, pengorbanan, dan pengkhianatan yang akhirnya dibalas dengan keadilan. Beberapa tahun sebelumnya, kaum muslimin dan kaum Quraisy menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini berisi kesepakatan damai selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh saling menyerang, dan setiap kabilah bebas memilih untuk bergabung dengan pihak Quraisy atau pihak kaum muslimin. Bani Khuza'ah memilih bersekutu dengan Rasulullah, sementara Bani Bakr bergabung dengan Quraisy. Pada awalnya, perjanjian itu membawa ketenangan. Kaum muslimin bisa berdakwah tanpa takut diserang, dan banyak orang mulai mengenal Islam dengan hati terbuka. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah secara tiba-tiba. Serangan itu terjadi di wilayah yang seharusnya aman menurut perjanjian. Yang lebih menyakitkan, beberapa tokoh Quraisy membantu Bani Bakr secara diam-diam, memberi senjata, perlindungan, dan dukungan. Darah pun tertumpah, padahal perjanjian damai masih berlaku. Ini adalah pengkhianatan nyata. Bani Khuza'ah yang teraniaya segera mengirim utusan ke Madinah. Dengan wajah penuh luka dan hati penuh duka, mereka mengadu kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami adalah sekutumu, kami dizolimi di tanah haram, tolonglah kami." Rasulullah terdiam sejenak. Wajah beliau berubah, bukan karena marah, tetapi karena sedih melihat kezoliman. Lalu beliau berkata dengan tegas, "Engkau pasti akan kutolong." Saat itu jelaslah bahwa perjanjian Hudaybiyah telah dilanggar. Quraisy tidak lagi menjaga amanah, dan ketika amanah dihancurkan, keadilan harus ditegakkan. Dari sinilah langkah besar menuju Fathu Mekah dimulai, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menghapus kezaliman dan mengembalikan kesucian tanah Mekah sebagai rumah ibadah bagi Allah semata. Bab 2. Persiapan rahasia menuju Makkah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah dilanggar, beliau tidak tergesa-gesa. Beliau menimbang dengan hikmah karena tujuan beliau bukan perang, melainkan menegakkan keadilan dan menghindari pertumpahan darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mempersiapkan pasukan, tetapi dengan sangat rahasia. Beliau tidak mengumumkan tujuan perjalanan. Bahkan kepada sebagian sahabat pun, arah sebenarnya belum dijelaskan. Beliau berdoa, "Ya Allah, tutupilah berita kami dari Quraisy, agar mereka tidak dapat bersiap melawan." Seruan pun dikirim ke berbagai kabilah yang telah masuk Islam untuk bergabung. Dalam waktu singkat, terkumpullah sekitar 10.000 pasukan, jumlah terbesar yang pernah dikumpulkan kaum muslimin hingga saat itu. Perjalanan dimulai pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ini bukan perjalanan penuh kebencian. Ketika melihat para sahabat kelelahan karena puasa, beliau membolehkan mereka berbuka agar tetap kuat, karena perjalanan ini membutuhkan tenaga dan kesabaran. Salah satu ujian besar terjadi ketika seorang sahabat hampir membocorkan rahasia perjalanan karena ingin melindungi keluarganya di Makkah. Namun Allah menjaga rahasia itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan sahabat tersebut setelah ia mengakui kesalahannya, karena niatnya bukan mengkhianati Islam, melainkan melindungi keluarga. Pasukan terus bergerak dalam diam. Debu langkah kaki mereka menyatu dengan doa dan harap. Semoga Makkah dapat dimasuki tanpa perang, tanpa darah, dan tanpa kebencian. Di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada satu tujuan, agar kebenaran kembali ke tempatnya, dan rumah Allah kembali bersih dari kesyirikan, dengan cara yang paling lembut dan paling mulia. Bab 3. Masuknya pasukan Islam ke Makkah. Saat pasukan Islam mendekati Makkah, malam telah turun dengan tenang. Di sekitar lembah Maruz Zahran, ribuan api unggun dinyalakan. Dari kejauhan cahaya itu terlihat seperti lautan api. Orang-orang Quraisy gemetar melihat besarnya pasukan yang datang. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy saat itu, keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Abbas mengajaknya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah Abu Sufyan melihat kekuatan Islam yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kebencian dengan amarah. Beliau justru memberi jaminan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, ia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, ia aman. Keesokan harinya, pasukan Islam mulai bergerak memasuki Makkah dari berbagai arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi beberapa kelompok agar kota dapat dikuasai tanpa bentrokan besar. Sebagian besar jalan dilewati tanpa perlawanan. Penduduk Makkah memilih berdiam di rumah, menutup pintu, atau menuju Masjidil Haram. Mereka takut tetapi juga berharap. Apakah Muhammad akan membalas semua luka masa lalu? Hanya di satu jalur kecil terjadi perlawanan dari sekelompok Quraisy yang dipimpin orang-orang keras kepala. Terjadilah pertempuran singkat. Namun pasukan Islam segera menguasai keadaan dan pertumpahan darah bisa dihentikan. Akhirnya Makkah jatuh hampir tanpa peperangan. Bukan dengan teriakan kebencian, tetapi dengan ketertiban, disiplin, dan ketundukan kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membunuh kecuali jika diserang. Hari itu pasukan Islam masuk ke kota yang dahulu mengusir mereka. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pembawa kedamaian. Bab 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah. Pagi itu, Mekah terdiam. Jalan-jalan yang dulu penuh cemoohan kini sunyi. Orang-orang mengintip dari balik pintu dan jendela, menunggu dengan jantung berdebar. Bagaimana Muhammad akan masuk ke kota yang dulu mengusir dan menyakitinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah dari arah atas, menaiki unta beliau, Al-Qashwa. Tidak ada mahkota di kepalanya, tidak ada baju kebesaran seperti raja. Yang ada hanyalah kerendahan hati. Kepala beliau menunduk sangat rendah, hingga hampir menyentuh pelana unta. Bibir beliau terus bergerak membaca tasbih dan tahmid, mensyukuri pertolongan Allah. Ini bukan sikap penakluk yang sombong, tetapi hamba yang sadar bahwa kemenangan datang dari Allah semata. Di kanan dan kiri beliau, para sahabat berjalan dengan tertib, bertakbir memuji kebesaran Allah. Tidak ada teriakan balas dendam, tidak ada ejekan terhadap musuh lama. Yang ada hanya kalimat tauhid yang menggema di kota yang dulu dipenuhi berhala. Orang-orang Mekah melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Lelaki yang dulu mereka hina sebagai pendusta, kini masuk sebagai pemenang, namun tanpa kesombongan, tanpa kemarahan. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari itu bukan hari kemenangan pribadi. Itu adalah hari kembalinya rumah Allah kepada pemiliknya yang sejati, Allah yang Maha Esa. Dan beliau datang bukan untuk menguasai Mekah, tetapi untuk membersihkannya dengan cahaya tauhid dan kasih sayang. Bab 5. Penghancuran berhala di Ka'bah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dengan penuh ketundukan, langkah beliau langsung menuju Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk menyembah Allah semata. Namun saat itu, di sekeliling Ka'bah berdiri ratusan berhala. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dihias dengan emas dan perak. Jumlahnya sekitar 360 berhala, lambang dari kesyirikan yang telah lama menguasai hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelilingi Ka'bah sambil menunjuk berhala-berhala itu dengan tongkat di tangan beliau. Setiap kali beliau menunjuk, beliau membaca firman Allah. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Ajaibnya, berhala-berhala itu jatuh satu persatu. Ada yang roboh ke depan, ada yang jatuh terlentang, seakan tidak mampu berdiri di hadapan kalimat tauhid. Para sahabat ikut membantu merobohkan berhala. Tidak ada yang disisakan. Semua lambang kesyirikan dihancurkan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Ketika Ka'bah telah bersih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalamnya dan sholat 2 rakaat. Di tempat yang dulu dipenuhi patung dan kemusyrikan, kini hanya ada sujud dan doa. Hari itu, Ka'bah kembali menjadi rumah tauhid,
bukan lagi tempat berhala, tetapi pusat ibadah kepada Allah yang Maha Esa, seperti saat pertama kali dibangun oleh para nabi. Bab 6. Pidato Pengampunan Agung. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berhala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan penduduk Mekah. Mereka berkumpul di sekitar Ka'bah dengan wajah tertunduk. Hati mereka penuh takut, mengingat semua yang pernah mereka lakukan. Mengusir Rasulullah, menyiksa para sahabat, memerangi Islam bertahun-tahun. Mereka menunggu keputusan, apakah hari ini adalah hari pembalasan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka dengan tenang, tidak ada kebencian di wajah beliau. Lalu beliau bertanya, "Apa sangkaan kalian terhadapku?" Dengan suara gemetar mereka menjawab, "Engkau saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang mengguncang sejarah. "Pergilah, kalian semua bebas." Tidak ada hukuman massal, tidak ada balas dendam. Semua kesalahan masa lalu dimaafkan. Air mata mengalir di pipi banyak orang Quraisy. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dulu mereka hina justru memaafkan mereka di saat beliau berkuasa penuh. Hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, tetapi pada hati yang mampu memaafkan. Pidato singkat itu mengalahkan ribuan pedang, karena ia menaklukkan hati manusia dengan kasih sayang dan kemuliaan akhlak. Bab 7. Masuk Islamnya banyak penduduk Mekah. Setelah pidato pengampunan itu, suasana Mekah berubah. Ketakutan yang tadi menyelimuti hati penduduknya perlahan berubah menjadi haru dan kagum. Mereka melihat sendiri bagaimana orang yang pernah mereka sakiti justru membalas dengan maaf. Satu demi satu, orang-orang Quraisy mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak lagi datang dengan pedang, tetapi dengan hati yang tunduk. Banyak di antara mereka yang berkata, "Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Mereka masuk Islam bukan karena takut pada kekuatan pasukan, tetapi karena takluk pada kemuliaan akhlak. Tokoh-tokoh yang dulu paling keras memusuhi Islam pun akhirnya luluh. Mereka melihat bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima baiat mereka dengan penuh kelembutan. Tidak ada hinaan terhadap masa lalu mereka. Tidak ada ucapan, "Kalian dulu memusuhiku." Yang ada hanya bimbingan menuju iman. Dalam waktu singkat, Mekah berubah dari kota yang memusuhi Islam menjadi kota yang dipenuhi kalimat tauhid. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat penyiksaan kaum muslimin, kini menjadi tempat sholat dan doa. Hari itu, bukan hanya Mekah yang ditaklukkan, tetapi hati manusia ditaklukkan oleh kebenaran, ampunan, dan kasih sayang. Bab 8. Hikmah besar Fathu Makkah. Fathu Makkah bukan sekedar kemenangan militer. Ia adalah kemenangan akhlak, kesabaran, dan keimanan yang panjang diuji oleh luka, pengusiran, dan peperangan. Hikmah pertama, kemenangan datang dari kesabaran. Rasulullah dan para sahabat tidak merebut Makkah dengan tergesa-gesa. Mereka bersabar bertahun-tahun, menahan diri dari balas dendam, hingga Allah sendiri yang membuka jalan kemenangan. Hikmah kedua, kekuatan sejati adalah memaafkan. Di saat beliau berkuasa penuh, Rasulullah justru memaafkan orang-orang yang dulu menyakitinya. Ini mengajarkan bahwa hati yang memaafkan lebih kuat dari tangan yang membalas. Hikmah ketiga, Islam adalah rahmat, bukan teror. Masuknya pasukan Islam ke Makkah hampir tanpa pertumpahan darah menunjukkan bahwa tujuan Islam bukan menghancurkan manusia, tetapi membimbing mereka menuju kebenaran. Hikmah keempat, kebenaran pasti menang. Berhala-berhala yang berdiri puluhan tahun runtuh dalam satu hari ketika kebenaran datang. Ini mengajarkan bahwa kebatilan mungkin tampak kuat, tetapi pasti hancur saat kebenaran hadir. Hikmah kelima, kemenangan harus disertai rendah hati. Rasulullah masuk Makkah dengan kepala tertunduk, bukan dengan dada membusung. Ini menjadi pelajaran bahwa semakin tinggi derajat seseorang, semakin ia harus merendah di hadapan Allah. Fathu Makkah mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan kota, tetapi menaklukkan diri, menang atas amarah, dendam, dan kesombongan. Dan dari kemenangan hati itulah, dunia bisa berubah. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan.
Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.